Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Butuhan TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang kami muliakan, malam ini telah hadir narasumber kita, Bapak Kiai Ahmad Rondon dari Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, dalam kajian perilaku syirik umat Rasulullah Muhammad SAW menjadi prioritas hidayah munculnya Al-Mahdi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada beberapa kajian yang harus kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi pemirsa Butuhan TV di mana Anda berada. Umat muslim di Indonesia khususnya ada kecenderungan berperilaku syirik dalam kehidupan di masyarakat. Banyak metode yang dilakukan atau disalahgunakan maksud dan tujuannya sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 180 sampai 182. Pertanyaannya, mengapa masyarakat sering menggunakan ayat itu untuk menjadi tujuan nafsunya? Mohon dijelaskan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa Butuhan TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kajian ini kami awali sesuai dengan pembukaan yang telah disampaikan oleh Kang Mas kita. Kami bacakan ayat yang akan kita kaji yang berkenaan dengan budaya-budaya syirik yang ada di kaum umat muslimin, yang tentu itu menjadi tugas inti dari turunnya utusan akhir zaman karena penyalahgunaan dari ayat-ayat Allah dan maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhaduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, nama-nama yang bagus. Fad'u biha, maka berdoalah, mintalah kepada Allah dengan asma tadi. Wa darul ladzina yalhaduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang telah menyalahgunakan asma-asma Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka semua akan dibalas apa yang mereka semua telah lakukan. Al-A'raf 180. Di sini memang ada perintah Allah tentang asma, tentang nama-nama Allah untuk berdoa pada Allah. Tapi ketahuilah bahwa asma ini dipergunakan untuk mendekatkan kepada Allah, bukan untuk hajat-hajat yang sifatnya duniawi, bukan hajat-hajat yang sifatnya pangkatan dan lain sebagainya, yang tidak ada unsur ikhlasnya kepada Allah. Oleh karena itu kita diperingatkan oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang yang telah menyalahgunakan. Kalau dulu turunnya ayat ini adalah dipergunakan oleh orang-orang jahiliyah Mekah ketika mereka menyebut asma Allah, asma Tuhannya, dengan sebutan Ya Lata, dari kata Ya Ahlihata, wahai Tuhanku. Ya Uzza, dari kata Ya Aziz. Ya Manat, dari kata-kata Ya Manat.
itu digunakan mereka, tapi disalurkan lewat media dalam mendekatkan kepada Allah lewat media-media berhala. Ini asal asbabun nuzul dari ayat ini. Oleh karena itu, ayat ini kalau kita lihat di zaman akhir ini, banyaknya budaya-budaya penggunaan ayat ini yang asma Allah yang ditolak. Dalam riwayat disepakati oleh ulama berjumlah 99. Ini dipergunakan untuk hajat-hajat yang tidak ada hubungannya dengan keikhlasan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu Imam Qurtubi dalam tafsirnya yang dimaksud fad'u biha mengerucut pada amrun bi ikhlasil ibadah lillah. Jadi urusan-urusan yang ikhlasnya, yang keikhlasan ibadah kepada Allah. Wa mujanabatil musyrikin wal mulhidin, dan menjauhkan pada perilaku-laku orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang menyalahgunakan. Yang jadi masalah pada kita adalah bagaimana kalau asma ini kemudian dipergunakan oleh sebagian golongan kaum muslimin untuk mengasma sebuah media. Misalnya media air menjadi air asma, disalurkan ke media minyak menjadi minyak asma, disalurkan kepada media kayu tasbih menjadi asma tasbih, tasbih mutiara menjadi asma tasbih mutiara. Kalau disalurkan pada Biok Sulaiman maka menjadi asma Biok Sulaiman. Disalurkan pada Arto maka menjadi asma Arto atau asma uang. Ini menjadi budaya dan di kaum muslimin kebanyakan seakan dilegalkan. Menjadi benar-benar tidak ada amar ma'ruf nahi munkar karena diakui seakan-akan mereka ini pada perkara yang benar. Kenapa kok demikian tidak dicegah oleh para ulama? Kita kembali pada konten kemarin, yaitu bahwa ilmu ulama itu hanya sebatas pada ilmu bil qalbi dalam memahami Al-Quran. Dan kalau urusan roh illa qalila wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Padahal yang kami lihat setelah kami mengikuti perjalanan dengan para kaum muslimin dan leluhur kita min rijalil ghaib wasyahadah tentang perjalanan akhir zaman ini yang berdasarkan atas pemahaman Al-Quran biru, melihat dengan jelas bahwa penyalahgunaan ini menimbulkan sebuah syirik khafi atau syirik yang tidak ketahui oleh umat. Artinya orang-orang yang menggunakan asma Allah dipergunakan untuk lihajati ghairillah, itu benar-benar terjadi sebuah persekutuan dan perjanjian dengan alam gaib, dengan makhluk-makhluk gaib yang pernah kami bahas di konten yang lalu. Ini jelas. Dan kita memaklumi, bukan kita semata hanya menyalahkan para tokoh agama, tidak, karena mereka memang tidak tahu tentang ar-ruh secara totalitas. Kami hanya mengingatkan, mari kita kembali ke jalan yang benar. Kita itu hanya mengingatkan sesuai dengan judul kemarin, yaitu Hidayah Al-Mahdi. Ternyata Al-Hidayah Al-Mahdi itu memang sudah dituliskan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam ayat berikutnya, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna ummatun, dan sebagian yang kami jadikan itu umat yang menunjukkan dengan hak, wa bihi ya'dilun, dan dengan ini mereka akan berbuat adil. Dengan petunjuk ini mereka akan berbuat adil. Kami hanya menunjukkan untuk para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk Anda mendapat hidayah atau tidak itu bukan urusan kami. Kami hanya mendoa kepada Allah, mudah-mudahan yang mendengarkan Uton TV ini mendapat hidayah dari Allah atas pencerahan ini. Tapi sekali lagi, hidayah Allah hanyalah milik Allah, bukan milik kita,
karena itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Pak Kiai, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kaitan dengan syirik kofi, karena perilaku manusia awalnya tidak tahu atau memang tidak disengaja untuk mencapai tujuan nafsunya. Mengapa manusia yang berperilaku syirik kofi akan sangat sulit untuk diluruskan akidahnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan Pak Kiai. Penjelasan ini kami jawab dengan dua perkara. Yang pertama, jawab ini adalah ayat yang 182, ayat berikutnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat saya, kata Allah, sanastadrijuhum akan kululu, kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Istidraj, akan dijabai oleh Allah meskipun mereka keliru. Kalau bahasa gaulnya disolu. Jadi disolu oleh Allah mereka semua, min haitsu la ya'lamun, dari sekira mereka tidak tahu. Jadi memang tidak tahu kalau asma atau asma ini adalah keliru. Memang tidak tahu, dan kita pun tidak totalitas menyalahkan para pemirsa atau para pengguna asma ini karena memang tidak tahu. Sehingga karena disolu oleh Allah, diijabai ketika mempergunakan asma ini memang benar diijabai oleh Allah, akhirnya orang-orang meyakini bahwa itu diperbolehkan. Itulah tipu daya daripada iblis. Sehingga orang-orang yang mendapat manfaat dari salah penyalahgunaan asma ini sulit ya, dibenarkan, sulit diingatkan karena di situ ada kandungan oman. Sedang yang kami sampaikan itu iman. Sudah menjadi kata-kata bijak dari leluhur-leluhur Nusantara, oman karo iman itu orang selalu condong memilih oman. Itu dari ayat ini. Yang kedua, jawaban kami kenapa sulit diingatkan adalah pada surat Al-Zukhruf, ya kemarin kami terangkat, surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37, bahwa orang-orang yang berpaling dari dzikrullah, termasuk orang-orang yang menyalahgunakan ayat-ayat Allah, wa kadzdzabu bi ayatina wa may ya'sha an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan, dia akan dipasrahkan oleh Allah pada setan yang menjadi sekutunya. Di situ terjadi perjanjian gaib yang membantu dari asma-asma itu. Yang dikira para tokoh agama, dikira itu adalah khodam. Karena asma Allah berarti khodamnya malaikat. Ya maklum, karena mereka tidak tahu itu malaikat apa jin apa setan. Sehingga mereka menyangka itu khodam positif. Karena tidak tahu. Sekali lagi, karena tidak tahu. Padahal dampaknya dipasrahkan setan, yang kami lihat dan kami tahu di perjalanan akhir zaman ini adalah sukma si pelaku maupun korban diambil oleh iblis dan di dalam badannya dimasuki sukma-sukma dari golongan mereka. Kalau sukma kecerdasan batinnya yang menjadi makomul hidayah sudah diambil oleh iblis, setan, siluman, jin fasik, yang kemudian di dalam dirinya bersemayam adalah sukma makhluk gaib itu sendiri, bagaimana akan kita bisa ingatkan? Kalau kita mengingatkan sama dengan mengingatkan iblis yang mungkin mereka sadar. Oleh karena itu banyak terjadi di masyarakat ini, akhir-akhir zaman ini banyak orang yang sulit untuk diingatkan menuju kepada hidayah, sangat sulit. Itu karena setelah hilang sukmanya. Dan ini kajian ini jarang sekali diungkap di sebuah majelis tafsir, majelis ilmu ataupun ilmu tasawuf, karena ini akan diungkap oleh Allah memang di wilayah perjalanan akhir zaman ini. Baik, luar biasa ini. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hidayah Al-Mahdi supaya manusia yang terdampak perilaku syirik bisa dikembalikan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ini pertanyaannya saya harus narik napas dulu nih.
sukmanya udah hilang. Dia memegang omannya. Dengan penyalahgunaan asma dia dapat ekonomi yang makmur. Bisa bangun ini, bisa nyukupi ini dan lain sebagainya. Kayaknya kok secara logika kami sangat sulit. Karena sejatinya semuanya kecerdasan sudah hilang, sudah menjadi pengikut mereka. Oleh karena itu kami tidak akan menjawab ini pertanyaan. Mohon maaf, kami sangat berat untuk menjawab ini, tapi kami akan membacakan ayat berikutnya aja. Barangkali jawabannya nanti akan ketemu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus dari ayat 182 berarti 183. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan memang mereka itu diistidrat, diberi waktu, ditangguhkan oleh Allah siksanya. Mungkin karena memang ini umat Rasulullah Muhammad, atau memang ini bentuk istidratnya Allah kepada mereka semua sepelaku ini. Inna kaidi matin, sesungguhnya mereka dayanya Allah itu sangat teguh. Kemudian ayat yang 184, awalam yatafakkaru ma bisahibihi min jinnah. Itu menyinggung pada kami. Kalau kami agak kepedean, ayat ini adalah menyinggung kepada orang-orang yang mengingatkan kalau masa itu adalah Rasulullah dan sahabatnya. Tapi sekarang adalah para pelaku-pelaku akhir zaman yang mengingatkan para pemirsa semua, si pelaku-pelaku asma. Awalam yatafakkaru ma bisahibihi min jinnah. Atau setidaknya mereka berpikir ma bisahibihi min jinnah, bahwa kita semua atau mereka yang mengingatkan ini, umat akhir zaman, itu tidak kejinan. Artinya dalam kondisi kesadaran penuh dengan dalil dan dasar dari Al-Qur'an yang penuh, bukan karena kesurupan. Karena ini berhubungan dengan waktu itu Rasulullah ketika mengingatkan kepada mereka dikatakan Rasulullah majnun. Makanya disinggung bahwa Rasulullah dan sahabatnya tidak majnun. Dengan kesadaran penuh kami pun mengingatkan, meskipun itu harus berseberangan dengan sebagian besar tokoh agama, kami dalam keadaan sadar dan siap berdialog dengan siapapun untuk menyelesaikan umat Rasulullah di akhir zaman ini. In huwa illa nadhirun mubin. Sesungguhnya dia Rasulullah Muhammad itu hanya sekedar mengingatkan dengan peringatan yang jelas. Ayat berikutnya, awalam yang duru nafi malakutis samawati wal ardh, atau tidaklah mereka berangan-angan tentang keraton di langit dan di bumi. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang telah dijadikan oleh Allah. Nah ini yang ngeri berikutnya ini. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhu fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba, dan jangan-jangan mereka semua sudah dekat ajalnya. Ini yang sangat ngeri. Persis yang kami sampaikan di konten yang pertama tentang Al-Kautsar, bahwa munculnya utusan akhir zaman diawali dengan kejadian yang fenomenal, yang di dalam dunia luar, baik itu peramal atau yang menerjemahkan tentang ramalan-ramalan luhur Nusantara atau yang lainnya dengan bahasa sebuah kejadian musibah besar atau megatrans, kalau yang sekarang lagi ngetren di medsos dengan bahasa megatrans. Jadi yang kita ingatkan itu jangan-jangan qadiktaru ajaluhum, sudah dekat ajalnya, sangat tidak bisa diperingatkan. Pasti kalau orang sudah tidak diperingatkan, ya pasti ada peringatan dari Allah lewat alam yang tidak kita inginkan sebenarnya hal ini. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan peringatan apa lagi? Pembicaraan apa lagi setelah ini? Kalau mereka tidak percaya apa yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan dengan ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda jelas, kita terbuka untuk dialog bersama untuk mencarikan solusi. Kalau ini kemudian dianggap oleh pemerintah sebagai hal yang Allah itu konten biasa, Allah itu bahas apa, ya udah, lana amaluna walakum amalukum. Ini sebenarnya saya berat untuk mengucapkan ini. Ini yang jawab ayat itu sendiri.
Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Ayat berikutnya, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa menunjukkannya. Kami tidak bisa menunjukkan karena itu memang ayat berikutnya kalau sudah disesatkan oleh Allah, ya sudah, ini sesuai dengan kita bahwa dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Rodon Ya. atas segala penjelasan yang dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat Amin, amin. bagi kita semua, khususnya pemirsa Butuhan TV dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.